Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Putri Moarti dengan NIM 22016057. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tataran sintaksis sebagai tugas akhir mata kuliah Linguistik Umum, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja mengenai materi tataran sintaksis, yaitu terdapat 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian sintaksis, alat sintaksis, dan satuan sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu tataran gramatikal pada linguistik. Sintaksis membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan atau ucapan. Kata sintaksis secara etimologis menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Menurut Scheer, sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai suatu satu ujaran. Selanjutnya, alat sintaksis. Terdapat 4 alat sintaksis. Yang pertama, urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan konektor. Yang pertama, urutan kata. Scheer mengatakan yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Perbedaan urutan kata tentunya akan menimbulkan perbedaan pula pada makna kata yang akan disampaikan. Contohnya, ketika saya datang, Sisi lagi makan. Bu, saya mau makan lagi. Makna dari frasa lagi makan menyatakan perbuatan sedang berlangsung. Sebaliknya, frasa makan lagi menyatakan perbuatan yang berulang atau terjadi kembali. Tentunya, urutan kata tersebut berpengaruh pada makna kata yang disampaikan. Alat sintaksis selanjutnya yaitu bentuk kata. Apabila bentuk kata berbeda, maknanya juga akan berbeda. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afiks. Afiks tersebut menunjukkan makna gramatikal yang bermacam-macam tergantung pada bahasanya. Contoh, kata mencium pada kalimat ibu mencium adik diganti dengan bentuk dicium sehingga menjadi ibu dicium adik. Peran ibu yang awalnya menjadi pelaku berubah sebagai sasaran, sedangkan adik yang bermula menjadi sasaran berubah menjadi pelaku. Hal itu terjadi karena pergantian prefiks me pada kata mencium dengan prefiks di pada kata dicium. Baiklah, alat sintaksis berikutnya yaitu intonasi. Dalam ragam tulis alat sintaksis yang berupa intonasi tidak dapat digambarkan secara akurat dan teliti, karena intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada dalam berbicara. Contohnya, yang pertama, ibu sedang sakit, menggunakan intonasi deklaratif karena pada kalimat tersebut merupakan kalimat memberitahu. Perbedaannya dengan kalimat kedua yaitu, ibu sedang sakit, menggunakan intonasi integratif karena pada kalimat tersebut merupakan kalimat sebuah pertanyaan yang ditandai dengan tanda tanya. Alat sintaksis yang terakhir yaitu konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor berupa atau berbentuk kategori konjungsi atau kata penghubung. Materi selanjutnya yaitu satuan sintaksis. Terdapat 4 satuan sintaksis. Yang pertama kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata mempunyai 2 status, sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi dan satuan terkecil dalam sintaksis. Contoh, mau, jawaban dari kalimat, mau kau kuajak. Satuan sintaksis selanjutnya yaitu frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang dibentuk oleh 2 kata atau lebih yang belum mempunyai predikat dan berfungsi sebagai pembentuk klausa. Frasa adalah gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Satuan sintaksis selanjutnya yaitu klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa dan mempunyai satu predikat. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata berkonstruksi predikat. Contohnya pada kata dia belajar merupakan klausa. Dia adalah subjek dan belajar merupakan predikat. Contoh berikutnya, meja belajar. Bukan klausa tapi merupakan frasa. Belajar bukan predikat melainkan bagian dari meja. Satuan sintaksis yang terakhir yaitu kalimat.
Pengertian kalimat. Kalimat merupakan salah satu satuan yang terikat pada satuan lain. Kalimat dapat berdiri sendiri. Kalimat dalam satuan yang lebih besar secara relatif kemungkinan dapat berdiri sendiri. Hal itu disebabkan kalimat mempunyai intonasi final dan dibentuk dari klausa bebas. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalimat mempunyai beberapa jenis. Kalimat inti dan kalimat non-inti, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat mayor dan kalimat minor, kalimat verbal dan kalimat non-verbal, kalimat aktif, pasif, tengah dan netral, kalimat positif dan kalimat negatif, kalimat berita tanya dan perintah. Sekian mengenai materi tataran sintaksis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.